yang sekarang tumpang tindih dengan dunia saat ini. Namun tiba-tiba Mas Guts dengan refleksnya kek si Aki. Ketika peluang tiba, aku menyelinap pergi dari kastil membawa barang ini bersamaku. Kelima iblis bangke yang telah memanipulasi sisi gelap sejarah umat manusia sejak zaman kuno. Aku akan membunuhmu, immortal tapi tetap masih goblok. Number one, Guts langsung mendagorkan kepala si iblis yang dimana para sekte ini menculik mama. Ini semua sungguh absurd. Yo, balik lagi dengan buku Stasi Tukang Roasting Koruptor Kintil. Di sini kita akan melanjutkan kembali cerita dari volume sebelumnya cuy, yaitu volume 2. Bro, gak bisa basa-basi, jadi ya gitu. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa ditonjok tombol subscribe and like-nya, lalu aktifkan tombol lonceng agar kalian nanti gak ketinggalan info terbaru dari JM Frontier. Oke lah, tanpa banyak lagi basa-basi, langsung aja kita meluncur ke ceritanya cuy. Di cerita sebelumnya, si Aki memperlihatkan benda keramat pada Guts, yaitu Behelit. Setelah bertahun-tahun tidak melihat benda terkutuk ini, Guts dibuat terkejut dengan penampakannya di rumah si Aki. Si Aki bilang, "Kau tahu apa ini?" Namun tiba-tiba Mas Guts dengan refleksnya kek si Aki. Guts bertanya, siapa sebenarnya si Aki? Dari mana ia mendapatkan benda itu? Si Aki yang hampir modar dicekek berkata bahwa ia mendapatkannya dari kastil. Ia mencurinya dari si botak Kon. Mendengar pengakuan si Aki ini, Guts pun terdiam sejenak lalu membanding si Aki bagaikan Smackdown-nya Undertaker. Guts berkata, "Beritahu aku semua yang kau tahu." Si Aki menjawab, "Baik, namaku Vargas. Dulu aku seorang dokter di kastil. Masa-masa itu Sang Kon orang yang berbeda. Dia memang kejam, tapi setidaknya dia masih manusia. Tapi 7 tahun lalu setelah dia mendapatkan barang ini, Sang Kon berubah. Dia mulai memperlakukan orang seolah-olah mereka mainan. Mereka dibedah hidup-hidup, membelah mereka, memotong-motong mereka, melecehkan mereka, lalu memakan mereka. Perburuan aliran sesatnya ini tidaklah lebih dari alasan untuk mendapatkan lebih banyak mayat. Aku tidak sanggup menjadi bagian dari permainannya, jadi aku kabur dari kastil bersama istri dan kedua putraku. Namun sialnya kami tertangkap dalam perjalanan dan dimasukkan ke penjara. Lalu si iblis itu memotong-motongku, tepat di depan mataku dia membunuh istri dan kedua putraku. Bahkan kejadian itu masih membekas dalam ingatanku sampai sekarang. Waktu itu aku bukanlah apa-apa selain budaknya rasa takut. Aku memakai obat yang aku sembunyikan untuk menyamarkan kematianku. Dan ketika peluang tiba, aku menyelinap pergi dari kastil membawa barang ini bersamaku. Ini semua sungguh absurd. Di sini si Aki, maksudnya si Vargas itu telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun lamanya, namun tetap gak menemukan hasil tentang suluk-beluk benda ini cuy. Bahkan sampai palanya botak pun tetap gak ketemu hasil gitu. Nah, di sini Guts yang sudah berpengalaman menjelaskan bahwa Behelit ini digunakan sebagai kunci untuk membuka portal dunia lain yang sekarang tumpang tindih dengan dunia saat ini. Sebuah kunci pemanggil kelima iblis bangke yang telah memanipulasi sisi gelap sejarah umat manusia sejak zaman kuno. Ya, kelima iblis itu adalah para member Gunhand. Beralih di kastil, si Zondrak yang kalah setelah adu mekanik sama Guts terlihat gelo dan gak jelas parah wak. Teriak-teriak kayak ode gadget. Pendekar pedang ireng, pendekar pedang ireng. Aku akan membunuhmu. Nah, tak lama kemudian si botak alias The Kon datang bersama Dahal. Di sini Kon menyuruh Dahal agar semua orang keluar dari ruangan. Dahal sempat bingung dan memberi saran, pamali berdua-duaan sama yang bukan muhrim, takut nanti rudal Kon mendobrak pantat Zondrak. Namun setelah melihat ekspresi The Kon yang sepek kakek Sugiono, si Dahal langsung takut dan dengan GC memerintahkan semua orang untuk keluar ruangan. Lalu setelah itu Kon menghampiri Zondrak yang lagi gelo, bentur-benturin palanya ke tembok, sungguh strong, stres tak tertolong. Si Kon pun mencekek si Zondrak sambil bilang, "Kau membenci pendekar pedang ireng, bukan begitu?" Zondrak menjawab, "Ya, aku akan melakukan apa saja untuk membunuhnya." "Hehehe, baik kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu," ucap Kon. Dan tiba-tiba saja sesosok iblis kunyuk keluar dari moncong si Kon. Bentuknya menyerupai anomali siput namun sangat menjijikan. "Alamak najisnya, bawalah bersama kamu iblisku," ucap Kon sambil memasukkan iblis kunyuknya ke moncong Zondrak. Gelo. Di luar ada salah satu prajurit yang melaporkan bahwa lokasi persembunyian pendekar pedang ireng telah ditemukan. Di sini Dahal langsung menyuruh mengirimkan 30 prajurit untuk menangkap Guts. Namun Kon melarangnya karena percuma saja mengirim banyak pasukan tapi tidak ada satupun yang bisa menangkap pendekar pedang ireng. Bahkan saat tadi siang sudah tak terhitung jumlah pasukan yang mati sia-sia. Akan kesulitan untuk melakukan serangan dadakan jika mengirimkan terlalu banyak prajurit. Jadi ia punya rencana lain, yaitu mengirim Zondrak yang telah menjadi manusia setengah iblis. Beralih dengan Guts yang masih stay di rumah Vargas. Terlihat Pak yang sedang mengamati Behelit sambil mainin mukanya bilang, "Sulit dipercaya, gak gerak sedikit pun. Tapi kalau dilihat dari dekat mukanya gak jelek-jelek amat. Ini benar-benar
Belum beres ngomong, Pak malah dibuat terkejut dengan mata Behelit yang tiba-tiba terbuka cuy. Melihat itu, Guts bilang, "Itu bukan karya seni, dia hidup." Pak menjawab, "Kenapa nggak bilang sebelum aku memegangnya, sialan?" Guts membalas, "Ya dia mungkin hidup tapi tidak berbahaya di kondisinya saat ini. Bisa dibilang itu semacam alat." Lalu Pak bertanya, "Gimana caranya benda ini memanggil God Hand?" Guts menjawab, "Tolol, aku tidak perlu melewati semua ini kalau aku tahu." Setelah adu bacot sama Pak, Guts pun menanyakan sesuatu pada Vargas. "Aku lupa menanyakanmu sesuatu, bagaimana awalnya Kon bisa mendapatkan benda ini?" Vargas pun menjelaskan bahwa Kon mendapatkan Behelit dari pedagang karavan yang berhenti di kastil waktu itu. Pedagang karavan sendiri tidak tahu menahu tentang Behelit, mereka cuma menemukannya di bazar kota sebelah timur. Ya mungkin cuma kebetulan sih cuy. Setelah itu Vargas pun memperlihatkan pada Guts peta tata letak kastil, yang dimana ada satu jalan rahasia untuk menyusup ke sana. Jadi kalau Guts lewat jalan rahasia itu, kemungkinan besar Guts bisa menyusup masuk. Nah sebenarnya Vargas sendiri ingin ikut bersama Guts, namun dia sadar akan tubuhnya yang disabilitas. Kalaupun Vargas ikut hanya akan jadi beban cuy. Vargas memohon pada Guts agar ia membalaskan dendamnya selama 7 tahun. Vargas telah menantikan momen ini dan Guts adalah harapan terakhirnya untuk balas dendam. Namun karena sifat si Vargas ini masih saja so asik, Guts kesal lalu menendang dia sampai mental. Guts bilang, "Jangan sentuh aku, kau membuatku muak. Jangan pernah kau sentuh aku lagi seperti itu, kau paham?" Karena sifat Guts yang arogan membuat Pak kesal dan berkomentar, "Apa kau sudah melihat dirimu di kaca akhir-akhir ini? Kenapa kau kejam sekali pada orang lain?" Guts bilang, "Kaulah yang tampak seperti monster. Setidaknya jagalah sifatmu itu agar tidak terlalu menyedihkan." Vargas yang tidak keberatan dengan perkataan Guts hanya bilang, "Tidak masalah, asal kau bisa membunuh si Kon itu, aku tidak peduli apa yang kau katakan tentangku." Guts pun menjawab, "Cih, dasar bajingan cupu, aku tidak akan membalaskan dendamu, tapi aku akan tetap membunuhnya. Jadi diam saja kau." Namun di tengah-tengah perbincangan panas, situasi mendadak hening sesaat dan jebret, si Zondrak yang telah menjadi manusia iblis datang untuk memergoki Guts. Dengan senjata barunya yaitu kapak perang, Zondrak langsung menyerang Guts secara membabi buta. Meskipun Guts sempat terpental, setidaknya dia masih bisa menahan. Di sini Guts udah tahu kalau Zondrak bukan lagi manusia. Ya lihat aja, mukanya udah jadi tung-tung jagur, Wak. Belum sempat bangun, Zondrak kembali menyerang Guts. Namun karena Guts mantan player Mortal Kombat, Guts dengan cepat menghindar lalu memotong tangan si Zondrak. Di sini Zondrak sempat kesakitan, tapi anomalinya tangannya ini tubuh kembali bagaikan Venom, Wak. Astaga Dragon. Karena tangannya si Zondrak spek Venom, dia bisa mengambil kembali kapak perangnya lalu bersiap-siap mengeluarkan skill membabi buta. Dirasa situasi makin berbahaya, Guts pun dengan sigap masang kuda-kuda pertahanan PSHT. Dan benar saja, si Gelo Zondrak menggila dengan mengayunkan kapak sebagai cangcut, pecut. Mencabuk sana sini, gak peduli apa yang terjadi, pokoknya babat ae. Melihat skill cambuk helikopter Zondrak yang sangat mengerikan, Pak pun bilang, "Dia menggunakan kapak perang itu sebagaikan cambuk, itu terlalu cepat untuk diikuti mata manusia. Tapi meskipun itu terlalu cepat untuk dilihat oleh mata kita, Guts mampu menghadang setiap serangannya." Yap, tidak usah diragukan lagi, Mas Guts memang the real strongest human in Berserk. Meskipun sedikit kesulitan, Guts masih mampu untuk menahan semua serangan Gelo si Zondrak. Dan ketika peluang tiba, Guts memanfaatkan jubahnya untuk melakukan skill 2 Alucard. Di sini Guts berhasil menebas tangan si Zondrak lalu dilanjutkan kembali dengan combo tebasan atas. Guts berhasil memotong sebagian kepala Zondrak sampai oleng. Hakan tasya goblok. Melihat kehebatan Guts, Pak merasa kagum. "Aku sudah tahu kalau dia itu kuat, tapi dia cuma seperti mengayunkan pedangnya secara liar. Tapi aku sekarang sadar kalau dia seorang pendekar pedang ireng." Namun baru saja istirahat 5 menit, alangkah Gelo, Zondrak yang palanya udah mirip logo Apple masih aja tetap hidup cuy. Tampak muka si Zondrak yang drag system seperti akan memunculkan sesuatu. Dan ya, si iblis kunyuk bermuka jahanam muncul kembali cuy. Iblis kunyuk di sini kagum dengan kehebatan Guts, mengingat dia cuman manusia biasa. Guts memang manusia biasa, tapi tekad dia di luar batas biasa. Camkan itu dasar iblis kunyuk. Tampak juga Vargas dibuat kaget dengan muka si iblis kunyuk yang mirip dengan muka Kon. Dan gelonya si iblis mengenali Vargas. Ya, iblis kunyuk ini adalah bagian dari tubuh Kon, punya sedikit kekuatan dan ingatan, bisa dibilang juga Kon versi late bro. Melihat Behelit nganggur tergeletak, Vargas dengan gercep mengambilnya dan tampak iblis kunyuk marah karena ternyata yang mencuri Behelit adalah Vargas. "Jadi kau rupanya. Tunggu saja saat aku mengurus yang satu ini, aku akan senang melanjutkan urusan kita 7 tahun lalu." Setelah itu iblis kunyuk berkata pada Guts, "Benar-benar luar biasa, kau telah mengasah skill dan kemampuanmu sampai sejauh ini. Tentunya tidak ada satupun yang bisa mengalahkanmu, tidak satupun manusia pastinya. Fakta bahwa kau manusia adalah kehancuranmu." Setelah membacot, si iblis kunyuk kembali mengendalikan tubuh Zondrak dan tentunya dengan serangan membabi buta tanpa pakai otak cuy. Karena serangan Zondrak yang Gelo mengakibatkan runtuhnya atap rumah Vargas. Tentu bukan cuman atap yang runtuh, tapi seluruh rumahnya hancur.
Cek aing juga apa kalau gelut pakai otak walau dikit. Nah, untungnya Gas berhasil kabur sebelum tertimbun reruntuhan. Tentunya lewat gorong-gorong. Anjir, lama-lama jadi tikus nih. Setelah melewati gorong-gorong dan udah nyampe di luar, Vargas di sini sempat bertanya, "Apa yang tadi itu, Sang Kon?" Gas menjawab, "Tidak, itu bukan si Kon, itu semacam iblisnya. Iblis kunyuk itu memakan seseorang memegang penuh atas tubuhnya dan pikirannya. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk membunuh." Setelah itu, Gas pun berniat ingin pergi. Namun sebelum pergi, Gas meminta para Vargas untuk menyerahkan Behelit sebagai bayar di muka sebelum membalaskan dendamnya. Dan lagi pula, Vargas tidak memerlukan benda itu. Di sini Vargas sempat ragu-ragu memberikan Behelit karena kelemahan Gas pun APK atau ambil paksa. Di sini Gas langsung cabut dengan Watados alias wajah tanpa dosa. Nah, di sini kita diberi sedikit drama perpisahan Pak dan Vargas. "Kawanku, jaga dirimu baik-baik," ucap Pak. Vargas menjawab, "Pasti, dan kamu juga kawan kecilku, jaga dirimu baik-baik." Pak bilang lagi, "Asal kamu tahu, kamu itu orang yang baik. Awalnya aku kira kamu agak seram, tapi aku minta maaf." Vargas menjawab, "Tidak apa-apa, sana pergilah." Dan Pak pun mengomong lagi, "Satu lagi, aku pikir kau adalah seorang yang harus tetap hidup. Aku gak tahu banyak tentang kehidupan, tapi hidup untuk masa depan itu lebih baik daripada membalaskan dendam masa lalu. Gitu deh." Aku ngomong apa sih? Kayaknya aku terlalu terbawa perasaan. Oke, sampai jumpa, dadah. Setelah Pak pergi, Vargas tampak merasa bahagia sesaat. Namun tiba-tiba iblis kunyuk yang harusnya udah KO ternyata masih hidup. Iblis kunyuk pun langsung menangkap dan menyeret Vargas ke gorong-gorong lagi. Aduh, kasihan banget si Aki tua ini. Beralih dengan Gas yang telah sampai di tengah kota. Nah, di sini Pak membacot, "Hei Gas, kamu kasar sekali merebut Behelit begitu saja. Setidaknya antarkan dia ke tempat yang aman. Kenapa? Dia menolongmu tahu. Dia juga menunjukkan jalan ke kastil, bahkan dia memerimbung Behelit." Respon Gas, "Aku bisa lakukan itu sendiri. Ya, aku berterima kasih padanya untuk Behelit ini. Sungguh sangat berterima kasih, sampai kalau perlu aku merebutnya secara paksa." Karena Gas ini masih saja keras kepala, Pak menjelaskan bahwa Vargas dan Gas itu punya musuh yang sama, jadi bisa saja kalian bersekutu. Namun di sini Gas malah bilang, "Kau ada-ada saja, bahkan aku menolaknya saat dia memohon-mohon. Aku tidak sudi membuang waktuku dengan bajingan sok kenal. Bisa-bisa aku ikut diseret ke jurang bersama dia. Itu juga berlaku padamu, dasar serangga." Setelah mendengarkan ucapan Gas ini, Pak tampak langsung mewek bahagia cuy. Nah, ketika Gas sampai di gang, dia mendengarkan para bapak-bapak yang sedang ngerumpi. Mereka ini lagi ngomongin seseorang yang akan dieksekusi, yang tak lain tak bukan adalah si Vargas, Wak. Gas yang mendengar itu seketika kaget dan langsung putar balik arah menuju bangunan runtuh. Tampak Gas sedang mempersiapkan alat tempurnya, mulai dari crossbow serta cannon arm yang semuanya dipersiapkan dengan matang. Nah, di saat-saat seperti itu, Pak malah ngebacot gak karuan. Dia meminta Gas untuk pergi menyelamatkan Vargas. Namun di sini Gas hanya diam gak menggubris sama sekali. Pak yang kesal karena dikacangin OTW pergi sambil bilang, Oke, aku paham. Aku akan pergi sekarang. Aku gak akan memintamu lagi." Setelah Pak pergi, Gas tiba-tiba teringat kembali dengan perkataan Vargas. "Mohon balaskan dendamku, aku memohon padamu." Karena sudah stres dihantui rasa bersalah, Gas pun melampiaskan amarahnya dengan cara memukul tembok sampai bolong. Beralih ke kastil, terlihat para masyarakat sedang berkumpul. Sekali lagi bukan buat antri bansos, melainkan menyaksikan eksekusi, dan benar saja yang dieksekusi adalah si Vargas cuy. Nah, terlihat juga ada Skon yang lagi ngising di singgah sana. Ia berkata pada Vargas, "Lama tidak bertemu Vargas, sudah berapa lama? 7 tahun ya?" Melihat sifat Kon yang so asik ini, Vargas auto melotot penuh dendam. Melihat tatapan Vargas yang penuh dendam, Kon bilang, "Apa yang kau pelototi?" Normalnya kami akan melakukan interogasi yang melelahkan, tapi kami lupakan saja semua itu dan langsung mengeksekusi. Kau harusnya bersyukur." Nah, Dahal di sini melapor pada Kon bahwa benda yang dimaksud tidak ada pada Vargas, dan tampak si Kon sudah punya firasat kalau yang mengambilnya adalah pendekar pedang ireng. Pak yang sudah sampai di tempat eksekusi tampak kebingungan. Sebenarnya dia ingin langsung menyelamatkan Vargas, tapi di sisi lain dia gak bisa berbuat apa-apa. Nah, di tengah rasa kebingungannya ini, tiba-tiba ia melihat Gas yang ternyata datang juga. Pak yang melihat Gas langsung gece menghampiri. "Aku tahu kamu akan datang. Kamu masih punya rasa kasihan. Jadi apa yang kamu mau lakukan? Sebaiknya kamu cepetan atau kawanku akan..." Setelah mendengar perkataan dari Pak, Gas justru malah ketawa. "Kau salah paham. Aku datang untuk melihat dia mati." Nah, di sini alasan Gas gak maju selain karena gak mau, ternyata di balik bayangan gerbang kastil ada ratusan prajurit, yang artinya Kon hendak menjebak Gas dengan iming-iming penyelamatan Vargas. Di sini Gas berkata pada Pak, "Kau pikir seberapa mulia aku sampai mau masuk jebakan mereka? Kalau kau khawatir sampai segitunya, kenapa bukan kau saja yang nyelamatin dia?" Pak pun menjawab, Tapi mana bisa aku melakukan itu sendirian?" Gas membalas, "Kalau gitu jangan banyak omong." Sama halnya baginya, orang biasa, orang cacat yang bahkan tidak bisa mengayunkan pedang. Konyol sekali kalau dia pikir bisa mengalahkan monster itu. Ada ambisi, ada harga yang harus dibayar. Tentu saja harganya akan lebih mahal jika kau mati sia-sia.
Hasil dari ambisi yang terlalu tinggi adalah penghancuran diri. Nah, sepertinya perkataan Guts ini tertuju pada seseorang deh cuy. Dan tampak Park yang gelisah karena merasakan hawa kebencian yang sangat gelo dalam diri Guts. Hawa kebencian ini terlalu panas, membakar seperti magma hitam. Apakah ini sumber kekuatan Guts? Di tempat eksekusi, Vargas terlihat udah siap buat dipenggal. Guts yang melihat itu bilang, dia harusnya tahu batasannya sendiri. Tikus harus hidup seperti tikus. Park yang sudah pusing dengan tingkah Guts bilang, Kamu takut mengakui kalau kamu bertarung di pertempuran yang kalah. Kamu tidak mengakui kalau kamu mirip seperti dirinya. Terus kenapa kamu datang kemari? Kalau kamu gak peduli, ngapain kamu datang ke sini? Kalau kamu memang benci kepada kawanku. Di sini Guts kesal lalu mencekik Park sambil bilang, kau terlalu banyak bicara. Kau tahu itu? Di mana elf sepertimu berbicara bebas seperti manusia? Namun tiba-tiba saja ekspresi Park sangat bikin tidak tegaan, bahkan Guts sendiri sampai dibuat terpaku. Melihat Guts yang melamun, Park pun dengan imut menggigit tangan Guts. Pantat gede, dasar bajingan egois. Nah, setelah itu Park yang entah mau apa, dia ini dengan pede datang ke tempat eksekusi. Di sini tampak dirinya makin gelisah karena hawa kebencian orang-orang di sekitar, rasa takut yang bercampur aduk dengan kaldu bubuk. Karena Guts gak mau menolong Vargas, Park terpaksa maju, berusaha menghadang, tapi ya ketebaklah hasilnya kayak gimana, ngebadut anjing. Sebelum mati, Vargas memberikan kata-kata terakhir pada Khun. Kematian akan segera datang menghampirimu bersama ratusan korban yang kau bunuh yang akan menarikmu ke neraka. Pendekar pedang ireng, aku memohon padamu, tentenglah kepala iblis ini di hadapan kami semua. Angkat kepalanya di hadapan kami. Dan kepala si Vargas El Vargaso pun terpenggal. Mau kasihan tapi ya udah. Guts yang melihat kejadian itu langsung ilinu dan pergi. Namun bangkainya baru saja berjalan, Guts dibuat terkejut dengan si bayi cacat yang tiba-tiba muncul kembali dengan wujud kepala Vargas. Ih, takutnya. Beralih di sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat pembuangan mayat. Tampak kepala Vargas yang sangat ganteng hendak dibuang kedua orang ini. Namun tiba-tiba saja sesosok hitam muncul dari belakang. Dan ya, itu adalah Guts. Guts langsung menteparkan kedua orang itu. Setelah membuat tepar, Guts menatap kepala Vargas dan berkata, tatapan raut wajahmu dipenuhi dengan dendam. Aku tidak akan gagal sepertimu. Namun di saat-saat seperti itu, tiba-tiba para roh dari korban eksekusi berdatangan menyerbu Guts. Kembalikan kepadaku, kepalaku, aduh sakit sekali. Terlihat para roh itu hendak merasuki tubuh Guts, bahkan udah mau 100% dirasuki. Ya untung aja Guts sadar dan langsung muntah-muntah, anjing gelo. Lalu setelah itu Guts berkata, Tidak akan aku berbeda dengan kalian yang sudah mati. Kalian cuman bajingan gak berguna. Menjauh dariku dasar bangke. Ini pertempuranku, manusia dari daging dan darah. Ya, aku akan membunuh si Khun itu dengan darah dan dagingku sendiri. Ketika Guts sudah sampai di kastil, ia pun menyusup lewat jalan rahasia yang ditunjukkan oleh Vargas sebelumnya. Lalu beralih dengan si botak Khun. Tampak di sini Park yang berusaha menolong Vargas malah berujung ditangkap dan dimasukkan ke sangkar burung beo. Park yang masih teringat sama Vargas mewek karena merasa tidak bisa melakukan apapun. Bahkan sekarang pun dia merasa kebingungan dengan nasibnya sendiri. Namun entah gelo apa gimana, tiba-tiba saja Park punya firasat kalau dia akan diberi makanan kue lapis tank top. Tapi alih-alih kue lapis tank top, Park malah akan dijadikan peliharaan oleh seorang gadis cantik bernama Teresia. Nah, Teresia ini adalah anak tunggalnya si Khun. Sungguh tidak manuk akal, putrinya cantik, bapaknya burik. Bisa kita lihat, Teresia ini seperti gadis alo yang tidak pernah keluar kamar sama sekali. Alasan kenapa ia nggak pernah keluar kamar karena larangan dari bapaknya, yang dimana si Khun ini takut kalau putrinya keluar akan diincar oleh para sekte sesat. Sabarlah sayang, aku tidak akan membiarkanmu keluar ke dunia yang tidak murni, yang dipenuhi aliran sesat. Nah, setelah ngebacot seperti ini, Khun mencoba memeluk Teresia. Namun sungguh kasihan, pelukannya ini malah ditolak begitu saja cuy. Entah karena wujud si Khun yang mengerikan atau apalah gitu. Kau masih tidak membiarkanku menyentuhmu. Setelah dicengin anaknya, Khun pun memutuskan buat pergi. Nah, ketika di luar, si Khun ini merasa stres dengan sifat anaknya yang selalu menghindar. Namun tak lama kemudian ekspresinya ini tiba-tiba berubah. Hehehe, sudah datang ya. Gelo, tajam sekali insting si Khun ini sampai tahu kalau Guts telah menyusup ke kastil. Beralih dengan Guts yang masih di jalur rahasia, tampak Guts di sini dihadang oleh sosok ireng yang ternyata adalah si Zondrak. Gobloknya orang tinggal mati aja susah. Guts berkata, dasar bajingan keras kepala. Zondrak menjawab, aku sudah menunggumu pendekar pedang ireng. Dan tanpa banyak lagi basa-basi, Zondrak dengan Gelo langsung bersiap menyerang Guts. Guts yang tidak mau menunggu lama-lama langsung membedil Zondrak dengan crossbow. Bisa dilihat di sini Zondrak terpojok sampai mulas setelah disepam anak panah berkali-kali. Namun Zondrak juga tidak selemah itu, ia balik memberikan serangan cambuk cangcut pada Guts. Tapi lagi-lagi serangannya ini zong, tas Guts yang GG atau Zondrak yang goblok. Lalu setelah itu Guts menarik pedangnya dan langsung menebas tubuh Zondrak sampai jadi dua.
Setelah terbelah menjadi dua, Zondrak pun terjatuh. Melihat Zondrak yang oleng, Guts pun bergegas, namun bangkainya Guts terkena cangcut cambuk si Zondrak. Sungguh liar aing mah, dari tadi gak mati-mati. Di sini si iblis kunyuk yang mengendalikan tubuh Zondrak berkata, "Hehehe, itu sia-sia, tidak peduli seberapa banyak kau menebasku, aku hanya akan menegerasi tubuhku, terkecuali kau membelahku, lagi dan lagi." Guts yang mengetahui kalau kelemahan si iblis kunyuk ada pada kepala, tanpa banyak lagi banyol langsung nebas hulunya. Dasar koplok, sudah immortal tapi tetap masih goblok. Setelah ditebas kepala, si iblis kunyuk ini nyangkut di pedang Guts dan terlihat dia mencoba untuk memakan tubuh Guts. Namun karena Guts mantan pemain baseball number 1, Guts langsung mendagorkan kepala si iblis ke tembok sampai penyok. Di saat-saat terakhir, si iblis kunyuk berkata, "Jangan berpikir semua ini berakhir, aku akan menunggumu di lantai atas." Guts yang peduli amat mendengar itu hanya diam sambil menatapnya. Tanpa karena serangan cambuk cangcut, Guts kehilangan banyak darah. Namun tekad Guts berkata, "Aku belum menyerah, tunggu saja dan lihatlah. Aku akan menusukmu. Aku akan menusuk kepalamu dengan pedang bajaku ini." Beralih ke kastil, terlihat Pak dan Teresia lagi ngomong-ngomong santuy. Awalnya sih Pak itu ngira kalau dia bakalan dijadikan makanan. Namun ternyata Teresia cuma ingin mengeluarkan Pak dari kandang beo. Setelah sedikit berkenalan dengan Pak, di sini Teresia menceritakan masa lalunya bahwa 7 tahun lalu ada kelompok kultus sekte sesat We Walk the Talk yang dimana para sekte ini menculik mamah Teresia. Para sekte meminta pada Kon untuk membebaskan ritual mereka, kalau menolak maka istrinya akan dimati. Namun mana mungkin hal itu bisa dibebaskan tanpa seizin dari raja, maka terpaksa Sang Kon pun melarangnya. Tentu saja karena menolak tawaran kultus sekte sesat We Walk the Talk, istri atau mama Teresia ini dijadikan persembahan untuk iblis Baphomet. Teresia bilang kalau bapaknya emang keras, tapi itu semua ia lakukan demi negeri tercintanya. Bahkan sebagai seorang ayah, Sang Kon sangat bertanggung jawab. Tapi lama-lama Kon berubah, ia mulai memusnahkan para sekte sesat. Bahkan dia sendiri sudah tidak bisa membedakan antara yang sesat dan yang tidak. Malahan Kon seperti menikmati penyiksaan orang-orang random. Setelah menceritakan semua kejadian mengerikan dalam hidupnya, tiba-tiba Teresia nangis. Beralih di tengah kastil, terlihat ada dua penjaga yang sedang lembur. Namun alangkah kagetnya mereka ketika melihat Guts yang perintis lagi aura farming. Sebelum kedua penjaga ini menyerang, Guts langsung melemparkan kedua pisau tepat di muka mereka. Setelah itu Guts kembali merintis menuju tempat si Kon. Sesudah sampai dan tinggal satu langkah lagi menuju tempat Kon, Guts dihadang oleh 50 prajurit. Nah, di sini Dahal meminta Guts untuk berhenti dan menyerah secara tenang. Namun setelah melihat ekspresi Guts yang villain abis, Dahal auto kena mental dan langsung menyuruh para prajurit memanah Guts. Terlihat di sini ada banyak anak panah yang meleset menghampiri Guts. Namun karena Guts mantan top global Tigreal, Guts mampu menahan semua anak panah itu dengan menjadikan pedangnya sebagai tameng. Setelah para pemanah dibuat terheran-heran, Guts bersiap ambil posisi dan langsung maju menebas semuanya. Kalian bisa lihat di sini Guts dengan pedang Dragon Slayer menggila tebas arah sini. Bahkan Guts tampak mudah mengendalikan pedang segitiga ban ini, Wak. Dahal yang frustasi melihat para prajurit yang tidak becus mengeluarkan kartu andalannya, yaitu prajurit raksasa bernama Jericho. Nah, katanya si Jericho ini lebih kuat dari Zondrak yang pas masih jadi manusia. Dengan senjata lato-lato plus tameng, si Jericho maju menyerang Guts dari belakang. Di saat lato-latonya hampir mengenai Guts, Guts langsung refleks memutar arah tebasan kepada Jericho. Meskipun si Jericho menahan serangan Guts dengan tamengnya, tapi tetap saja mental ke tiang. Dan pada saat itu juga Guts langsung melakukan fatality sampai tiangnya runtuh dan si Jericho jadi gojo. Melihat power Guts yang sangat mengerikan, para prajurit auto kena mental dan kabur kocar-kacir, cuy. Dahal yang sudah stres dengan ini semua masih saja menyuruh Guts untuk berhenti melakukan pembantaiannya. Dasar pendeta dongo, mana mungkin Guts sang kepala baja mau nurut dikatain begitu. Beralih ke kamar Teresia. Aduhai, ternyata si gadis cantik Minak Jinggo ini belum beres nangis, cuy. Di sini Teresia bertanya pada Pak, rasanya terbang itu kayak gimana? Pak bilang kalau rasanya biasa saja, seperti terbangnya burung papilo. Nah, sebenarnya Teresia ingin sekali pergi keluar, namun ia dilarang oleh Papa. Papa bilang kalau di luar sana masih banyak berkeliaran sekte sesat. Pak yang melihat tatapan mata Teresia yang dipenuhi rasa suntuk berniat untuk mengajak keluar. Namun tiba-tiba saja di luar terjadi kerusuhan. Ada sekelompok prajurit yang sedang berkumpul untuk menangkap seorang yang katanya adalah pencuri. Ya, pencuri yang dimaksud itu adalah Guts. Pak yang mendengar percakapan para prajurit bergegas untuk menemui Guts. Namun Teresia di sini melarangnya karena takut terjadi apa-apa pada Pak. Merasa Teresia terlalu khawatir, Pak pun bilang kalau dia akan baik-baik saja karena dia punya pengalaman tempur nyata. Lalu setelah itu Pak pun pergi. Sebelum pergi, Pak berjanji pada Teresia kalau dia akan kembali dan membawa Teresia keluar dari kamarnya. Teresia yang mendengar itu auto senang lah. Kembali pada Guts, terlihat di sini Dahal yang kurang ajar ditendang oleh Guts sampai moncongnya berdarah-darah. Dan terlihat juga Guts sudah mau berhadapan dengan si Kon. Dengan wajah spek babi Afrika, Kon bilang, "Sini, uji aku dengan kekuatanmu."
Guts yang sudah muak dengan si Kon hanya diam menatap penuh dendam. Di tengah tatapan ini tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari dalam tanah. Untung saja Guts tetap masih refleks menahannya. Dan benar saja sesuatu menjijikan itu adalah ekornya si Kon. Karena melihat potensi Guts yang gak main-main, Kon pun mulai serius. Di sini dia langsung berubah menjadi puzzle berbentuk lintah Tsunade. Sangat besar, sangat kuat, dan tentunya menjijikan. Guts yang melihat itu tanpa pikir panjang lagi auto membacoki tubuh Kon. Namun anjir si Alan, tubuh Kon ini kembali regenerasi. Terlihat juga karena tubuh apostel si Kon ini lumayan montok kayak ayam kampus, membuat bangunan di sekitar bergoyang-goyang. Guts yang merasa kalau tetap adu bacok akan sia-sia, jadi dia mengatur strategi. Di sisi lain, Teresia yang lagi di kamar dibuat panik dengan gempa berskala lokal. Tampak di sini Teresia ingin keluar dari kamarnya, namun masih ragu-ragu. Kalau gak keluar bakalan modar, jadi gak ada pilihan lain. Teresia pun menguatkan tekad lalu OTW duniaku. Anjay gas kenter. Kembali dengan Guts yang berlarian sana-sini sambil berusaha menghindari serangan Kon yang gelo mampus. Setelah berhasil menggocek, Guts menghampiri si Dahel yang hendak kabur. Entah mau digimanain si Dahel ini. Tak lama setelah itu Kon menyadari kalau Guts bersembunyi di balik tiang. Langsung tanpa bacot lagi Kon menghancurkan tiang. Namun ternyata yang digeprek Kon ini bukanlah Guts melainkan si Dahel. Akan tak Dahel. Dan tiba-tiba dari samping Guts langsung menerjang Kon. Dan di tebasan kali ini Guts berhasil memotong kumis siput Kon. Bentar, kumis bukan sih? Bodoh ting aing mah. Meskipun merasa kesakitan, Kon masih dengan lihai dan bohai menggeboy Guts sampai mental. Di sini Kon pun berkata, "Kau memancingku dan menebas kepalaku tiba-tiba. Tapi ya pada akhirnya itu cuma teknik manusia. Kecepatanmu cukup membuktikan kalau kau adalah pejuang teratas. Ironis sekali kau berpikir bisa mengalahkanku. Aku berada di luar nalar manusia. Tanda di lehermu. Mustahil manusia bisa selamat setelah terukir tanda di dagingnya. Apa ini yang disebut balas dendam? Tapi tentu saja kau tidak akan pernah menang. Orang biasa sepertimu. Lihatlah dirimu, kau tidak bisa berdiri lagi setelah menerima seranganku. Sudahilah peperangan konyolmu ini. Aku akan mengirimmu ke neraka di mana kau bisa istirahat dengan tenang. Tempat yang ditakdirkan untukmu setelah terukir oleh tanda itu." Setelah beres ngebacot, Kon pun melanjutkan penyiksaan kepada Guts. Guts dibontang-banting sana-sini, didagor-dagor sana-sini, di smackdown sampai babak belur. Terlihat di sini, meskipun sudah bonyok, Guts masih teguh pada tekadnya untuk balas dendam. Bisa kalian lihat dari pedang Dragon Slayer-nya yang gak lepas sama sekali dari genggaman. Lalu si Kon yang bro ini sudah muak dengan mukanya tertawa terbahak-bahak. Dan volume 2 pun diakhiri dengan Guts yang tepar dibully sama Kon. Sungguh anjir sekali si botak biadab ini ya. Kita dari tadi dilihatin bagaimana Guts yang 24 jam bertarung habis-habisan, bahkan sampai gak dikasih tidur. Tapi dari sini kita tahu bahwa ternyata tekad manusia itu bisa sangat gila. Oke lah bro, kita akan lanjutkan kembali cerita ini di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur hari ini. Bro di sini izin cabut. See you next time. Dadah. Perbual, aku tidak sanggup menjadi bagian dari Bawalah bersamamu iblisku, ucap Kon sambil memasukkan iblis kunyuknya yang namun Kon melarangnya karena percuma saja mengirimkan banyak bisa dibilang itu semacam alat. Lalu Vargas pun menjelaskan bahwa Kon mendapatkan behelit dari pedagang karavan yang ya lihat aja mukanya udah di sini di tengah dirasa situasi makin berbahaya. Guts pun siap-siap. Guts mampu menghadapi setiap meskipun sedikit kesulitan, Guts masih mampu untuk menahan semua dragon. Dan ketika peluang tiba, Guts memanfaatkan jubahnya untuk melakukan skill 2 Alucard. Di sini Guts berhasil menebas tangan si Zonrak. Lalu melihat kehebatan Guts, Pak merasa kagum. Melihat kehebatan Guts memang manusia. Ya iblis kunyuk ini adalah bagian dari tubuh Konnya. Melihat Behelit nganggur terlihat. Awalnya aku kira kamu akan agak serak. Aku mungkin nggak tahu yang dimana si Kon ini takut kalau putrinya keluar akan dijadi. Nah setelah ngebacot seperti ini, Kon pun namun Zonrak juga tidak selemah itu. Setelah ditebas kepala si iblis kunyuk ini nyangkut. Namun karena Guts mantan pemain baseball number 1, Guts langsung mendagorkan. Namun karena Guts mantan pemain baseball number 1, Guts langsung mendagorkan si kepala ke temboknya. Anjing. Beralih ke kastil, terlihat Pak dan Teresia ngomong-ngomong. Setelah sedikit berkenalan Pak di sini, maka terpaksa Songkon tentu saja karena menolak tawaran kultus sekte sesat We Walk the Talk istri atau nama. Malahan Kon seperti menikmati penyiksaan orang-orang random setelah mencerita. Sesudah sampai dan tinggal satu langkah lagi menuju tempat. Kalian bisa lihat di sini Guts dengan senjata lato-lato plus tameng si Zondra. Dah yang sudah stres dengan ini semua masih saja merujuk dasar pendeta dongo mana mungkin Guts sang ya lihat aja mukanya udah jadi tung-tung jagur, Pak.